ketentuan pada forum kali ini. Yang pertama, pada presenter ataupun pemateri diberi waktu selama 25-30 menit, dan sesi Q&A akan dilakukan setelah pemateri selesai. Sebelum pemaparan dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rahel Fitri Raihan dari SMA Yadika Soreang, dan untuk kali ini saya akan memperkenalkan presenter saya kali ini, yaitu Muhammad Nijar Alfatan dari SMA Yadika Soreang. Silakan Nijar, waktu dan tempat dipersilakan. Ya baik Rahel, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan yang saya hormati, saya di sini selaku presenter akan mempresentasikan pemaparan materi mengenai senyum adalah ibadah yang paling mudah dilakukan. Senyum itu indah dan memperindah wajah. Wajah tersenyum mencerminkan perasaan yang tenang. Senyum itu ibadah yang paling mudah dilakukan, tetapi mampu menyempurnakan kemuliaan akhlak. Senyum adalah kecantikan yang lahir dari hati dan jiwa. Anugerah yang bisa menenangkan perasaan, menyejukkan dan menenangkan hati, yang dibeli dan bisa dipakai setiap saat. Tidak menimbulkan iritasi dan menghambat penuaan dini. Dengan tersenyum kita bisa menyenangkan orang lain. Sedekah termurah yang penuh berkah, menumbuhkan semangat dan memancarkan ketulusan hati. Karena itu, awali semua aktivitas dengan senyuman dan doa bismillah. Baik, sebelum ke materi kita harus mengetahui dulu apa itu arti senyum. Secara garis besar, senyum adalah ekspresi wajah yang terjadi akibat bergeraknya atau timbulnya suatu gerakan di bibir atau kedua ujungnya, atau pula di sekitar mata. Kebanyakan orang tersenyum untuk menampilkan kebahagiaan dan rasa tenang. Sumber yang saya ambil dari Wikipedia. Kemudian, manfaat tersenyum itu sangat banyak. Secara garis besar, senyum itu bermanfaat untuk meredakan stres, meningkatkan kekebalan tubuh, menurunkan tekanan darah, mengurangi rasa sakit, mencegah depresi, memperlambat penuaan, pikiran lebih positif, menyehatkan paru-paru, dan lain sebagainya. Dan manfaat senyum juga bisa saja selain dari apa yang telah saya sebutkan. Pertama, secara penampilan senyum membuat kita lebih menarik karena daya tarik kita lebih tercermin lewat senyuman. Tersenyum mencerminkan pribadi yang menyenangkan dan bersahabat di mata orang lain. Tersenyum mencerminkan pribadi yang menyenangkan sehingga orang merasa nyaman dan senang di dekat kita. Dengan banyak tersenyum, pasti kita punya banyak teman dalam pergaulan kita. Senyum juga menunjukkan kebahagiaan yang turut memperbaiki penampilan seseorang, sehingga orang bisa lebih disegani dan dihormati. Kedua, secara psikologis, senyum dapat mengurangi stres dan mengubah perasaan. Ketika kita merasa tertekan dan sedih, cobalah tersenyum, maka perasaan akan lebih baik dan pikiran lebih jernih dan positif. Saat tersenyum, tubuh kita memberi sinyal-sinyal positif, sehingga tubuh kita menerimanya sebagai anugerah. Faktor ini pula yang membuat senyum mampu meningkatkan imunitas tubuh secara psikologis. Karena tersenyum membuat perasaan dan pikiran lebih rileks. Fungsi imun akan meningkat dalam suasana dan kondisi yang rileks. Tersenyum juga mampu menularkan energi positif kepada orang lain. Dengan senyum, suasana menjadi lebih santai, ceria, dan bisa membuat perasaan orang lain
bahagia. Di samping itu, senyum dapat memberi kesan berseri dan optimis. Optimisme yang tampak membuat orang lebih diandalkan dalam karir, sehingga bisa membantu meraih kesuksesan. Kemudian yang ketiga, ditinjau dari segi kesehatan, senyum saja dengan olahraga yang bermanfaat untuk mengurangi infeksi paru-paru, mengurangi sakit jantung, meningkatkan semangat, mengurangi dua hormon dalam tubuh yaitu epinefrin dan kortisol, serta menghasilkan endorfin, pematih rasa alamiah dan sorotin yang merupakan hormon pengendali rasa sakit. Sehingga senyum bisa mempercepat proses penyembuhan penyakit dan mengurangi rasa sakit atau nyeri. Dari segi kecantikan, senyum merupakan obat awet muda karena senyum menggerakkan banyak otot wajah sehingga otot wajah terlatih dan kencang. Kemudian keempat, manfaat dari senyum secara spiritual. Senyum memberikan manfaat sebagai penyejuk rohani, tanda kemurahan hati, dan tentu saja ibadah, karena senyum merupakan sedekah. Yang penting kita bisa menempatkan senyum dalam waktu dan kondisi yang tepat. Next. Kemudian mengapa kita harus tersenyum? Karena senyum merupakan tanda awal ketulusan hati yang lebih berharga dari sebuah hadiah. Tersenyum bisa menghadirkan energi positif bagi diri sendiri dan orang lain. Tentu saja, senyum yang dimaksud ialah senyum yang wajar, bukan senyum yang dibuat-buat. Begitu. Kemudian next. Dalam agama Islam, begitu berartinya sebuah senyuman dalam kehidupan, hingga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi, tabassumuka fi wajhi akhika sodaqah, yang artinya tersenyum ketika bertemu dengan saudara kalian adalah termasuk ibadah. Hadis ini mengajarkan kita betapa hal kecil yang sering kita anggap sepele dan kita abaikan ternyata memiliki nilai yang berharga dalam pandangan agama. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pintu-pintu kebaikan itu banyak: tasbih, tahmid, takbir, tahlil, amar ma'ruf, nahi mungkar, menyingkirkan penghalang dari jalan, menolong orang, sampai senyum kepada saudara pun adalah sedekah. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita bahwa kebaikan bisa kita lakukan dengan cara sederhana. Sedekah itu tidak harus selalu kita lakukan dengan memberi sejumlah materi. Jika kita memang tidak punya apa-apa, karena membuat gerakan ekspresif dengan menarik sudut bibir ke atas tanpa bersuara sudah merupakan sedekah. Senyum memiliki fungsi yang luar biasa, seperti halnya yang tadi saya paparkan. Mengapa sedemikian? Karena senyum merupakan salah satu instrumen dakwah dan syiar Rasulullah SAW yang turut melengkapi kemuliaan budi pekertinya dalam etika pergaulannya dan dalam membina keharmonisan rumah tangganya. Seorang Badui Arab meminta sesuatu kepada Rasulullah SAW dengan menarik sorban beliau sehingga tercekik, dan tarikan sorban itu meninggalkan bekas pada leher Rasulullah SAW. Orang ini berpikir bahwa Rasulullah pasti marah setelah ia melakukan hal tersebut. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Ia terkesima menatap Rasulullah SAW yang tidak marah atau perlakuannya yang sangat kasar, tetapi justru Rasulullah SAW tersenyum dengan ikhlas kepadanya. Akibatnya senyum tulus Rasulullah SAW membawa orang Badui ini menikmati indahnya Islam.
Kemudian Aisyah radhiyallahu anhu pernah bercerita yang artinya tidak pernah saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa terbahak-bahak sehingga kelihatan batas kerongkongannya. Akan tetapi betapa beliau adalah dengan tersenyum. Senyum yang tulus dapat memancarkan cahaya hati dan inner beauty kita, memberi kesan hangat dan ramah. Tersenyum mampu mendekatkan perasaan dan menumbuhkan ikatan kasih sayang yang mengeratkan hubungan tali. Bukan sekedar hubungan dan ikatan secara keturunan atau materi, tetapi ikatan dan hubungan persaudaraan yang berlandaskan iman. Tersenyumlah dan awali setiap hari dengan senyuman, karena senyum memiliki banyak manfaat. Ya mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kemudian saya akan menyerahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Nijar atas pemaparan yang sangat luar biasa ini tentang senyum. Baik, Bapak, Ibu, serta rekan-rekan, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Jika ada yang ingin, silakan menyalakan mikrofonnya atau men-chat di komentar. Ya baik Nijar, sambil menunggu pertanyaan, silakan dipaparkan dulu kesimpulannya. Ya baik, Rahel, saya akan menyimpulkan apa yang telah Maaf saya paparkan. Nijar, suaranya di mute. Oh, iya. Ya, terima kasih atas pengingatannya. Baik Rahel, sekarang saya akan menyimpulkan materi apa yang telah saya paparkan. Sudah jelas dalam materi saya membahas tentang betapa indahnya ketika kita bersenyum kepada orang lain, karena itu adalah suatu hal yang ibadah. Maka dari itu, marilah kita menanggapi suatu hal itu dengan tersenyum, baik itu menanggapi hal-hal yang menurut kita rumit, baik itu menghadapi hal-hal yang menurut kita mudah, itu dengan tersenyum. Karena jelas dengan tersenyum, manfaat dari tersenyum itu sangat luar biasa, sehingga kita bisa menenangkan hati kita dalam melakukan hal. Maka dari itu sesulit apapun kegiatan kita, sesulit apapun tugas kita, sesulit apapun hidup kita, mungkin cobaan kita ya, hadapilah dengan senyuman. Maka dari itu senyuman itu sangat penting bagi mungkin kehidupan kita ya, karena tersenyum sangat jelas manfaatnya sangat luar biasa, baik bagi kesehatan maupun bagi diri kita. Terima kasih Rahel. Ya, terima kasih Nijar. Ini ada pertanyaan dari Pak Ridwan. Menurut presenter, adakah cara membedakan senyuman tulus dengan senyuman yang tidak tulus? Silakan Nijar. Ya baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Ridwan. Cara membedakan bagaimana senyuman tulus dan tidak tulus itu terlihat dari wajah kita. Ketika senyuman yang tulus itu akan membuat hati yang tersenyumnya itu menjadi tenang. Contohnya, ketika kita bersalaman ketika selesai sholat, kita selalu tersenyum dengan salaman tersebut, berarti hati kita sedang tenang, sedang sejuk. Apabila senyuman tidak tulus itu contohnya ketika kita memberi sedekah kepada orang lain tetapi kita tidak ikhlas, kita senyum kepada orang lain tetapi dengan hati yang tidak ikhlas, dengan raut muka yang senyum tetapi cemberut, bisa contohnya seperti itu. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Semoga jawabannya bisa memuaskan Bapak Ridwan dan bisa cukup jelas. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi? Iya, boleh. Silakan, Anissa.
Ini ada pertanyaan dari Anissa Ayu Safira. Kalau misalnya dengan lawan jenis, apakah harus tersenyum juga, Kak? Silakan Jar. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Kak Anissa Ayu Safira. Kalau bagaimana pandangan kita? Kalau menurut pandangan agama saya memeluk agama Islam, jelas tidak boleh kita melihat lawan jenis ya. Jangankan tersenyum, melihat saja sudah tidak boleh, bertatap-tatapan jelas tidak boleh. Tetapi ada pandangan lain dari kalau kita mengesampingkan agama dari pertanyaan Kak Anissa ini, kalau misalnya dengan lawan jenis apakah harus tersenyum juga, Kak? Sebenarnya boleh saja bagaimana pandangan kitanya gitu. Misalkan ketika kita dengan guru kita yang mengajar kepada kita kemudian memberi kita sebuah reward atau penghargaan, kita tersenyum, kita selaku guru kita misalkan perempuan, kita laki-laki, kita boleh saja tersenyum. Tetapi jika misalkan tersenyum itu diniatkan untuk hal buruk, ya jelas tidak boleh. Kalau diniatkan untuk hal baik, ya tidak jadi masalah sebenarnya. Mungkin seperti itu jawabannya. Terima kasih Kak Anissa. Terima kasih Kak Anissa. Sama-sama. Ya, mungkin sudah dicukupkan saya sebagai moderator di sini, dan saya akan mengembalikan lagi kepada Fadila sebagai host. Silakan, Fadila. Ya, terima kasih kepada Nizar dan juga Rahel yang telah memandu acara video conference ini dengan sangat baik. Baik kepada Bapak Ibu, presensi telah saya bagikan di kolom presensinya, silahkan. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah hadir dalam video conference kami pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mungkin kita cukupkan saja dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim, video conference ini telah selesai. Ya. Sebelum meninggalkan ruangan, Bapak dan Bu, mohon untuk mengisi presensinya dan diharapkan untuk tidak menyebarkan presensinya kepada grup. Ya, terima kasih.